Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Lovers. Lovers adalah sebuah film India super romantis yang dirilis tahun 2014. Disutradarai oleh Hari Nats dan dibintangi Sumant Aswin dan Nandita. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Cinta memang rahasia Tuhan. Kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita nanti. Kisah yang tidak kita duga kadang terjadi dalam hidup kita. Orang yang menjadi musuh kita atau orang yang pernah menghancurkan hidup kita, Tuhan mendamaikan mereka dengan kita. Dengan cinta, Tuhan meleburkan benci. Kisah pada film ini adalah kisah cinta luar biasa yang dibumbui cerita jenaka. Silakan menikmatinya dan mari kita mengulasnya. Pada awal film terlihat seorang pria tampan datang ke sebuah gereja. Dia adalah Sidhu, pemeran utama pria pada film ini. Dia bertemu pastor. Pastor bertanya, "Katakan padaku anakku, apakah dosamu?" Sidhu bilang, "Aku akan membunuh seorang gadis, Bapak." Pastor sangat terkejut. Pastor berkata, "Kamu seperti anak manis yang datang dengan karangan bunga. Adalah dosa bila membicarakan pembunuhan di gereja, anakku." Sidhu bilang, "Bukan cuma bunga, Bapak. Aku juga membawa pisau." Dia kemudian menunjukkan pisau yang dia bawa. Pastor kemudian menyuruhnya menyimpan pisaunya dalam buket bunga. Pastor bertanya, "Apa yang membuat engkau menjadi seorang ekstremis?" Sidhu menjawab, "Saya bukan seorang ekstremis atau teroris, tapi saya seorang kekasih." Pastor kemudian mencoba menebak apa masalah dari Sidhu, tetapi semuanya salah. Akhirnya pria tampan ini kemudian bercerita, "Seorang gadis menyeret dan menganiaya hidupku, Bapak." Pastor bertanya, "Siapa gadis itu?" Cerita ini pun dimulai. Sidhu memiliki seorang pacar, Geta. Terlihat pacarnya sedang bercerita dengan seorang teman. Temannya bertanya, berapa lama mereka sudah berpacaran? Jawabnya 1 minggu. Temannya terkejut. Temannya bilang, "Apakah kamu begitu gampang jatuh cinta padanya hanya dalam 1 minggu?" Temannya ini bernama Citra. Dia pemeran utama wanita pada film ini. Mereka kemudian berdebat. Temannya bilang, dia pria penggoda, dia genit. Dia kemudian menggunakan beberapa teori analisa psikologi untuk membenarkan argumennya. Dia bilang, dia akan membuktikannya bahwa pria itu adalah pria penggoda. Sidhu melanjutkan, Geta meminta untuk mereka bertemu. Geta kemudian menggunakan teori yang dikatakan Citra untuk mengetahui apakah Sidhu seorang penggoda. Geta bertanya tentang semua kebiasaan Sidhu yang menurut Citra itu kebiasaan seorang penggoda. Sidhu bertanya siapa yang mengatakannya. Geta bilang temannya Citra. Sidhu terkejut dan menyimpan nama itu di memorinya. Singkat cerita, karena tekanan dari Citra, Geta akhirnya minta putus. Chapu! Sidhu? It's over. Now no acrylic. Let's break up. Sidhu sangat marah karena itu. Pastor bertanya, "Apakah karena itu kamu memutuskan membunuh Citra?" Sidhu bilang, "Tidak, Bapak." Dia melanjutkan, "Karena situasi itu, aku akhirnya dijauhi oleh gadis-gadis. Tapi seorang gadis kemudian memasuki hidupku. Gadis itu bernama Sumya. Yang sangat aneh dan mengesalkan adalah Sumya ternyata teman Citra juga. Sumya menceritakan kisah cinta kami kepada Citra." Cerita Sidhu, seperti biasa, Citra kemudian menyebarkan virus anti cintanya kepada Sumya. Dan dia merusak kisah cintaku lagi. Dan akhirnya cintaku putus lagi. Pastor bilang, "Sekarang saya sudah mengerti. Dia mengisi kisah cintamu dengan bayangan keraguan. Dan telah menyakiti hatimu sebanyak 2 kali. Karena itu, kamu memutuskan untuk membunuh Citra." Sidhu bilang, "Bukan, Bapak." Pastor terkejut lagi. Apakah Sidhu putus cinta untuk ketiga kalinya? Nonton terus video ini. Sidhu melanjutkan, "Yang ini belum apa-apa, Bapak. Kisah cinta sejati terjadi setelah ini." Dia kemudian bercerita, saat dia berada di kuil mengantar kedua orang tuanya, dia melihat seorang gadis cantik. Gadis itu adalah Citra. Tapi Sidhu belum mengenalnya. Sidhu mengejar Citra, tapi gadis cantik itu menghilang. Saat dia sedang mencari si gadis, orang tuanya datang memaksanya pulang. Setelah tiba di rumah, Sidhu terus mengingat si gadis cantik.
Besok harinya dia kembali ke kuil dengan harapan akan bertemu dengan gadis yang dia sukai. Dia menemui seorang pendeta dan bertanya. Dia berbohong seakan-akan orang tua si gadis adalah pamannya. Pendeta membaca pikiran dan maksudnya. Pendeta bilang, yang kamu maksud pasti gadis yang memakai sari kuning muda. Sidhu bertanya, bagaimana pendeta bisa tahu? Pendeta bilang, di kuil lebih banyak pria muda datang bukan untuk berdoa, tapi mengejar wanita. Anda tidak berdoa di kuil, tetapi tinggal di luar mengejar gadis. Sebaiknya kamu jangan datang lagi ke sini. Sidhu minta maaf kepada pendeta dan bilang, Anda tahu segalanya, tolong beritahu saya alamatnya. Pendeta bilang, saya tidak tahu alamatnya, tapi mereka biasanya datang pada hari Jumat. Datanglah pada hari Jumat. Semoga Anda beruntung. Sidhu sangat senang mendengarnya. Dia mencubit pipi pendeta dan kemudian pergi. Terlihat Sidhu sangat gelisah. Mungkin dia tidak sabaran menunggu hari Jumat. Ibunya terheran-heran melihatnya. Sidhu bilang, meskipun dia telah putus dengan 2 gadis, itu bukan masalah. Tetapi saat aku melihatnya, dia ada di hatiku sekarang. Dia kemudian curhat tentang cintanya kepada ibunya. Ibunya hanya tersenyum saja. Ibunya bilang, kamu telah menemukan cinta sejatimu. Gita dan Somya hanyalah ketertarikan biasa saja. Ibunya memberikan dukungan penuh kepada Sidhu untuk mencari gadis itu. Karena ibunya yakin mereka pasti berjodoh. Terlihat aktivitas Citra dan Sidhu di pagi hari sebelum mereka ke kampus. Teman Sidhu, Suresh, sedang jatuh cinta. Gadis yang dia cintai bernama Janaki. Sialnya, Janaki adalah teman dari Citra juga. Pasti Citra akan membuat cinta mereka gagal lagi. Sementara itu terlihat seorang pria menyatakan cintanya kepada Citra. Citra membawa pria itu bertemu teman-temannya dan mengolok-olok dia. Janaki ada juga di situ. Semua kejelekan yang Citra vonis tentang seorang pria kemudian membuat Janaki menjadi ragu kepada Suresh. Brengsek benar si Citra ini. Apa mungkin menurut Citra tidak ada pria yang baik di dunia ini ya? Bagaimana dengan kalian? Pasti semuanya adalah pria baik. Seperti saya juga adalah pria baik. Film pun berlanjut. Janaki berjalan keluar. Suresh sudah menunggunya. Terlihat wajah Janaki yang suram karena kejadian tadi. Suresh mengulurkan tangan menyodorkan 2 tiket bioskop. Tapi karena baru pertama kali jatuh cinta kepada seorang gadis, dia menjadi gagap saat berbicara. Dari judul film yang Suresh katakan, sebenarnya Janaki menyukai filmnya. Tetapi karena masih terpengaruh Citra, dia menolak menonton film. Janaki marah-marah tanpa sebab dan pergi. Setelah pergi, gagap Suresh hilang. Suresh kemudian menceritakan kepada Sidhu, dan Sidhu berjanji akan membantu Suresh menyampaikan cintanya kepada Janaki. Besoknya Sidhu dan Suresh menunggu kedatangan Janaki. Terlihat Janaki datang bersama temannya. Suresh bilang, sobat, gadis itu telah datang. Sidhu bertanya yang mana, dan Suresh bilang, yang berbaju kuning. Sidhu bilang, gadis itu bahkan tidak melihatmu sedikit pun. Gadis itu kemudian naik bus. Suresh kelabakan karena mereka akan pergi. Dia akan mengejar bus. Sidhu menahannya dan bilang, kita tidak boleh mengejar gadis-gadis. Biarkan gadis-gadis yang mengejar kita. Enak banget ya ngomongnya. Padahal dia sudah diputuskan pacar sampai 2 kali. Dan dia sedang mengejar seorang gadis. Oke, kita lanjut. Suresh bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang Sidhu? Sidhu bilang, agar mereka mengikuti kisah pada film Prema Desam. Jika bis sudah berjalan dengan kecepatan tinggi, kita mengejar dan menaikinya. Orang-orang dalam bis akan terkesan dan melihatmu seperti pahlawan. Kamu akan jadi pahlawan di hati gadis itu. Mereka kemudian berhitung dan Suresh berlari mengejar bis itu. Dan memang benar, Janaki terkesan dan tersenyum. Suresh bilang, rencana telah berhasil. Sementara itu Sidhu melihat gadis yang dia cari, Citra. Citra dengan skuternya. Sidhu mengejar skuter Citra, malah sampai melewati bis. Janaki memberi isyarat agar Suresh melakukan hal yang sama. Suresh hanya menyengir saja. Sidhu terus mengejar Citra tetapi tidak bertemu. Malamnya, terlihat Sidhu dan Suresh yang sedang muram. Karena cinta mereka belum kesampaian. Suresh marah-marah pada Sidhu, karena Sidhu ikut berlari juga. Dan akhirnya, rencana mereka menarik perhatian Janaki gagal. Sidhu bilang, dia melihat gadis yang dia lihat di kuil dengan skuternya. Dia mengejarnya, tapi gadis itu menghilang. Suresh tidak percaya. Dia bilang, itu kisah sebuah film. Sidhu kemudian meminta Suresh membawa Janaki ke kantin jam 9 pagi. Suresh menjadi curiga, tapi Sidhu meyakinkan dia akan memperbaiki cinta Suresh. Besoknya di kantin terlihat Sidhu, Suresh dan Janaki.
Sidhu kemudian menyampaikan kata-kata tentang besarnya cinta Suresh dan mulai membuat Janaki terkesan. Dia ternyata menghafal dialog pada sebuah film romantis tanpa diketahui Suresh dan Janaki. Janaki makin terkesan dan menatap Sidhu tanpa berkedip. Suresh menjadi khawatir kalau Janaki malah menyukai Sidhu. Sidhu menutup bicaranya dengan bilang, "Janaki, tolong coba pahami cintanya." Maksudnya adalah Suresh, tolong bagikan cintamu untuknya. Dia akan mencintaimu lebih dari itu. Dia akan menjagamu dengan cinta. Berikan dia hidup dengan berkata ya, atau tinggalkan dia dengan kata tidak. Itu adalah keputusanmu. Janaki terlihat sangat terkesan dan meresapi kata-kata itu. Suresh menjadi sangat khawatir karena mata Janaki hanya menatap Sidhu. Suresh bilang, "Anda berbicara sangat baik." Sidhu bilang, "Itu dialog dari film Manam." Mereka berdua kemudian pergi. Janaki terlihat senyum-senyum sendiri. Citra datang dan terheran-heran. Dia menghampiri Janaki. Citra bertanya dan Janaki bilang, "Pria itu adalah anak yang baik. Dia sangat mencintai aku." Ketika temannya menyatakan, "Dia sangat mencintai aku sampai meneteskan air mata," kata Janaki. Citra bilang, "Mengapa kekasih sejatimu tidak bicara secara langsung kepadamu? Apakah dia bodoh?" Citra melanjutkan, "Apakah dia yang jatuh cinta kepadamu atau temannya?" Janaki membalas Suresh dengan bilang, dia tidak berani untuk berbicara. Karena itu, temannya yang menjelaskan padaku. Rupanya Janaki juga menyukai Suresh. Citra marah-marah. Si nenek penghancur hubungan orang ini terus mencercoki Janaki dengan pemahaman buruknya tentang pria. Janaki bilang, "Saya yakin jika kamu yang mendengarkannya, kamu pasti akan mengatakan, 'Saya mencintaimu,' dan kamu jatuh cinta padanya." Citra bilang, "Aku jatuh cinta? Hubungi mereka dan aku akan melihat ketulusan hati mereka. Jika aku suka cara dia melamar, saya akan menyatukan kalian berdua. Jika tidak, saya akan putuskan sendiri hubungan kalian." Janaki menelpon Suresh. Dia bilang, dia suka cara temanmu berbicara dan membuat aku percaya tentang cintamu. Tapi temanku ingin mendengar semua yang temanmu katakan kemarin. Karena itu kita bertemu besok. Tapi jika temanku tidak menyukai kamu, maka aku tidak dapat menerimamu. Karena itu, bawa temanmu untuk membuat temanku terkesan dan percaya. Akhirnya Sidhu berjanji akan bersama temannya besok. Esoknya Sidhu menghitung hari kalender, dan hari itu adalah hari Jumat. Dia harus pergi ke kuil untuk bertemu gadis impiannya. Saat dia akan pergi, ibunya mengingatkan agar boleh melakukan apa saja untuk kejar si gadis, tapi jangan lupa studinya. Sidhu pergi ke kuil. Dia melihat ke sana kemari, tapi tidak melihat gadis yang dia cari. Sementara itu, temannya Suresh menelpon. Dia bilang, dia akan pergi tetapi agak terlambat. Suresh marah-marah karena takut rencananya gagal. Sidhu kemudian menyuruh Suresh menggunakan Bluetooth dan nanti mengulangi apa yang dia katakan saat mereka sedang berbicara. Janaki datang. Janaki bertanya, apakah dia datang? Yang dia maksud adalah Sidhu. Suresh bilang dia akan datang. Janaki juga bilang temannya akan datang juga. Pasti akan seru teman-teman jika Sidhu dan Citra bertemu nanti. Terlihat Sidhu menemui pendeta. Pendeta menyuruhnya untuk berdoa. Tapi sebelumnya mengganti pakaiannya dulu. Suresh dan Janaki sudah berada di kafe. Suresh menghubungi Sidhu untuk mengecek Bluetooth-nya. Saat Sidhu sedang berdoa, Citra datang. Citra melihat Sidhu yang sedang berdoa. Dia bergumam dalam hati, sepertinya kurang percaya ada anak muda seperti itu di zaman ini. Pendeta menyuruhnya membuka mata. Saat matanya terbuka, dia melihat Citra dan akan mengejarnya. Pendeta menahannya dan bilang, jika Anda memulai doa, Anda harus menyelesaikannya. Kalau tidak, ini akan jadi kutukan dan kamu akan kehilangan gadis itu untuk selamanya. Sidhu bilang, jangan berkata begitu pendeta. Jika saya kehilangan gadis itu, saya tidak bisa hidup. Pendeta bilang, gadis itu tidak akan pergi kemana-mana. Tuhan mengujimu dalam situasi seperti ini. Anda mungkin sekarang akan kehilangan dia untuk sementara. Jika Anda menginginkannya seumur hidup, Anda harus menyelesaikan doanya. Akhirnya Sidhu menyelesaikan doanya. Sementara itu Citra datang menemui Janaki dan Suresh. Suresh kembali gugup dan dia menjadi gagap. Karena Sidhu tidak bisa dihubungi, Suresh berbicara dengan kata-katanya yang tidak beraturan. Janaki menampar Suresh sampai 2 kali. Dan akhirnya pertemuan itu kacau balau. Suresh menyampaikan keluhannya kepada Sidhu. Sidhu menyuruh Suresh menelpon Janaki. Suresh tidak berani dan Sidhu mengambil HP-nya untuk menelpon Janaki. Saat bersamaan, Janaki bersama Citra. Citra mengambil telepon dan menerimanya. Dia bilang, mengapa Anda menelpon lagi? Dia menelpon dan marah-marah. Sidhu terdiam.
karena dia mengenal suaranya, mirip dengan suara wanita yang menyebabkan dia putus dengan pacar-pacarnya. Sidhu bertanya, "Siapa kamu?" Dan Citra bilang, "Saya Citra." Sidhu terkejut dan mengingat kejadian saat putus dengan pacar-pacarnya. Sidhu terlihat sangat marah. Dia bertanya, "Di mana saya bisa menemukan Citra?" Dia kemudian berlari mencari Citra. Dia mengambil golok penjual es kelapa muda. Sidhu bertanya kepada orang-orang yang dia temui. Terlihat Citra akan pulang. Dia melihat Janaki dan bertanya di mana Citra. Janaki menunjuk ke tempat parkiran. Sambil memegang goloknya, dia menuju parkiran. Apakah Sidhu akan bertemu Citra? Bagaimana jika mereka bertemu? Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu? Nonton terus video ini. Saat di parkiran, dia melihat Citra. Dia menjadi terkejut. Dia tidak tahu bahwa gadis yang dia sukai adalah gadis yang sangat dia benci. Saat Citra akan pergi, seorang temannya memanggil. Citra! Sidhu sangat terkejut karena dia kembali mengingat semua yang Citra lakukan kepadanya. Pastor di gereja meresponsi cerita Sidhu dan bilang, "Gadis yang sangat kamu benci ternyata adalah gadis yang juga sangat kamu cintai." Sidhu menyahut, "Iya Bapak, saya jatuh cinta pada Citra sejak pandangan pertama." Pastor bilang, "Anakku, cintai dia dengan hati dan jiwa. Anda akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Aku juga akan selalu berdoa untukmu. Tuhan memberkatimu." Sidhu menjadi lega dan pergi. Terlihat Sidhu sedang minum. Temannya datang dan bertanya. Dia bilang, gadis yang telah merusak cintanya sampai 2 kali dan juga cinta Suresh, Citra, adalah gadis yang sama yang dia cintai. Suresh sangat terkejut. Suresh bilang, "Itu nama yang membuat kamu sangat marah. Saat menerima teleponnya, hanya kata buruk yang kamu ucapkan. Apakah gadis itu juga yang kamu cintai?" Suresh bilang, "Ya Tuhan, itu sangat bertentangan dengan hukum alam. Lupakan saja dia. Mengapa Anda sampai berdoa di kuil dan gereja?" Spontan Sidhu bilang, "Jika Tuhan di bait suci membuat saya mencintai musuh saya, Yesus di gereja memberi saya kejelasan bahwa dia belahan jiwaku. Targetku selanjutnya adalah mencintainya dan membuat dia mencintaiku." Sidhu sedang berada di toko yang menjual CD lagu. Saat di sana, dia melihat Citra sedang mencari sebuah album lagu. Dia mendengar judul albumnya dan dia menyembunyikan semua CD-nya dan sisakan hanya 1. Sambil dia pegang, Citra datang dan melihat CD yang sedang dia pegang. Citra berbalik dan akan pergi. Tetapi Citra mengingat wajah Sidhu karena pernah melihatnya di kuil. Dia berbalik dan bertanya, "Permisi, apakah kamu akan membeli CD ini?" Sidhu menjawab, "Ya." Citra bilang, "Dia sudah mencari CD ini selama 2 bulan. Jika Anda tidak membelinya, saya akan mengambilnya." Sidhu bilang, "Saya juga mencari CD ini selama 3 bulan. Untung saya mendapatkannya hari ini." Dia kemudian sengaja berpura-pura mengalah dan memberikannya kepada Citra. బాయ్ చిత్ర సీడీ తీసుకుని చెక్కేస్తే నీకేం వస్తుందిరా ఎదవా Kata hatinya mengatakan Citra akan pergi dengan CD itu. Kejar dia dan katakan sesuatu. Sidhu kemudian pergi dan bilang ke Citra, "Bisakah saya mendengar musik ini di ruang musik?" Mereka berdua kemudian pergi ke ruang musik dan mendengarkan musiknya. Sidhu bergumam dalam hati, "Saya tidak membayangkan kamu dapat berdiri di sampingku dengan mudah." Citra mendengarkan musiknya sambil tersenyum saja. Tidak tahu apa yang dipikiran Citra. Sidhu kemudian membuat strategi agar Citra jatuh cinta dengannya. Dia kemudian menelepon Citra dengan nomor yang lain dan mengenalkan dirinya sebagai Sidhu, orang yang telah Citra hancurkan cintanya. Dia bilang Citra akan jatuh cinta dan pria yang menjadi temanmu Sri Ram, dia adalah penggoda. Jika Anda ragu, coba lakukan tes untuknya. Telepon dia dan cari tahu apakah dia seorang penggoda. Rupanya Sidhu mengenalkan dirinya kepada Citra dengan nama Sri Ram. Citra menjadi terganggu dengan telepon itu. Dia terbawa pikiran karena menurutnya Sri Ram bukan seorang penggoda. Akhirnya dia menelpon juga. Dia kemudian membuat janji dengan Sri Ram untuk bertemu. Dia mengajak Sri Ram alias Sidhu ke swalayan dengan alasan minggu depan adalah hari ulang tahun perkawinan orang tuanya. Dia meminta bantuan Sidhu untuk memilih pakaiannya. Dengan demikian, dari pakaian yang Sidhu pilih, dia dapat menilai Sidhu penggoda atau bukan. Sampai di lantai 2, Sidhu sangat terkejut karena kedua mantan pacarnya ada di situ. Dia mengajak Citra untuk kembali. Mereka pergi ke tempat yang menjual sari. Tidak lama kemudian, kedua mantannya datang juga ke situ. Citra mengangkat wajahnya dan melihat kedua temannya itu. Dia sangat terkejut. Sidhu juga demikian. Spontan, Citra mendorong Sidhu dan masuk ke dalam ruang ganti.
Di dalam ruang ganti, Sidu bertemu temannya yang setengah-setengah. Temannya itu terus menggoda Sidu. Citra menyapa kedua temannya. Mereka berpelukan. Keduanya mengajak Citra belanja. Tetapi Citra memberikan alasan dan pergi. Kedua temannya merasa ada yang tidak beres. Citra mengajak Sidu untuk pergi. Mereka sedang berduaan di kafe. Sidu bertanya, "Mengapa kamu mengajak saya untuk pergi?" Citra bilang, "Ada dua temannya di sana. Dia telah membuat mereka putus dengan pacarnya. Jika mereka melihat aku bersamamu, saya akan malu." Sidu bilang, "Apa salahnya jika mereka jatuh cinta?" Dengan tegas Citra bilang, "Mencintai itu tidak salah. Tapi mencintai penggoda seperti Sidu, itu salah." Sidu pura-pura bertanya, "Siapa itu Sidu?" "Dia penggoda yang mencintai teman-teman dekat saya," kata Citra. "Anak laki-laki yang menipu anak perempuan harus diracuni sampai mati." Sidu menjadi sangat terkejut mendengarnya. Rencana belanja batal dan Citra pun pergi. Sidu kembali menemui pendeta. Pendeta bilang, "Nasibmu sangat buruk." Pendeta bertanya, "Mengapa kamu menciptakan Sri Ram? Saya menyuruh Anda untuk mencintainya dengan tulus. Mengapa bermain drama sebagai Sri Ram?" Sidu bilang, "Aku pikir dengan cara seperti itu, Citra akan jatuh cinta padaku. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Dia tidak memiliki cinta untuk saya di hatinya." Pendeta bilang, "Mengapa kamu putus asa? Jika kamu benar-benar mencintainya, cinta berarti seberapa sabar seseorang dan berapa banyak kesulitan yang harus dihadapi. Apakah kamu akan mundur dan mendapatkan kegagalan lagi? Kamu pencinta sejati. Besok adalah hari kasih sayang. Berikan dia hadiah dan buat dia terkesan. Tunggu dengan sabar sampai Citra jatuh cinta denganmu." Wow, nasihat pendeta yang benar-benar top. Sidu dan Suresh kemudian pergi membeli figura foto sebagai hadiah untuk Citra. Di toko yang sama, Geta datang untuk membeli sesuatu juga di sana. Sidu kemudian memberikan foto Citra kepada pemilik toko untuk dipasangkan ke bingkai. Geta melihatnya, dia bertanya, dan penjual menunjuk Sidu. Geta terkejut dan heran karena itu. Dia menghampiri Sidu. Sidu sangat terkejut. Geta bertanya, "Apa hubungan kamu dengan Citra?" Sidu tidak dapat berkata apa-apa. Saat Geta akan menelpon Citra, Sidu pura-pura menjadi orang gila. Geta bertanya kepada Suresh, "Apa yang terjadi dengan Sidu?" Suresh bilang, "Siapa kamu?" Geta menjelaskan bahwa saya mantan pacar Sidu. Dan Suresh kemudian bilang mental Sidu terganggu karena Geta dan Citra telah mempermainkan perasaan Sidu. Dia kehilangan harapan dalam hidup. Dia menjadi gila. Geta bertanya, "Apa hubungannya dengan foto ini?" Suresh bilang, dia membingkainya agar setiap hari foto itu bisa dipukulnya. Suresh membawa Sidu pergi. Wajah Geta terlihat sedih karena kasihan kepada kondisi Sidu. Film pun berlanjut. Citra terlihat sedih. Rupanya Geta telah menceritakan kondisi Sidu kepada Citra. Sri Ram alias Sidu tiba. Dia melihat kesedihan di wajah Citra. Dia bertanya, dan Citra bilang, "Sidu telah menjadi gila." Sidu pura-pura terkejut dan bilang, "Lupakan saja. Mungkin itu takdirnya." Citra bilang, "Bagaimana saya bisa melupakan dia?" Citra menyesal dan berkeinginan menemui Sidu. Sidu malah menjadi pusing. Citra ingin bicara dengan Sidu. Dia menelpon Sidu. Pasti saja HP Sidu berbunyi. Untunglah Citra tidak curiga. Sidu beralasan ibunya menelpon, dia keluar dan menerima telepon dari Citra. Sidu berakting lagi. Dia pura-pura menjadi dokter jiwa dan bilang, Sidu mencuri teleponnya kemarin dan dipakai menelpon Citra. Citra percaya bahwa Sidu sedang berada di rumah sakit jiwa. Sidu kembali dan Citra bilang dia akan menemui Sidu di rumah sakit jiwa. Sidu makin terkejut. Dia malah disusahkan sendiri oleh drama yang dia ciptakan. Citra bilang dia merasa bersalah karena dia, Sidu, menjadi gila. Sidu mengiyakan. Besok barulah mereka pergi ke rumah sakit jiwa. Sidu kemudian pergi ke rumah sakit jiwa sebelum Citra datang. Mereka mencari orang gila yang bisa dijadikan sebagai Sidu gila. Terlihat orang gila yang berperan sebagai seorang dokter. Sidu dan Suresh juga hampir tertipu. Mereka mengira itu adalah seorang dokter. Tiba-tiba ada petugas rumah sakit yang datang. Ternyata dia mencuri pakaian dokter dan bertingkah sebagai dokter. Ada-ada saja ini orang gila. Dokter bilang dia sangat membenci perempuan. Situasi berubah. Sidu dan Suresh dikejar oleh si gila. Saat bersamaan Citra tiba di rumah sakit. Mereka kemudian beralasan bahwa Sidu mengejar mereka. Saat si pria gila melihat Citra, dia malah ketakutan seperti melihat hantu. Dia kemudian berlari. Genap sudah rencana Sidu karena situasi orang gila itu dapat mengatasi masalah mereka. Pria itu naik ke pohon. Petugas datang
dan mengusir mereka. Sidhu mengajak Citra pulang. Citra bilang, Sri Ram, dia menjadi gila karena aku. Bagaimana kamu sangat tidak peka. Citra menjadi marah kepada Sri Ram. Citra malah berpikir untuk membawa si gila pulang dan merawatnya. Citra memegang tangan Sri Ram dan bilang, Sri Ram, maukah kau membawanya untuk beberapa hari? Tolonglah demi aku. Tentu saja Sidhu mau. Dia tidak akan mengecewakan Citra. Tapi itu adalah upah dari permainannya sendiri. Singkat cerita, pria gila itu dibawa pulang oleh Sidhu. Mereka membawanya ke kontrakan temannya. Di tengah jalan, dia malah turun mengejar garis-garis dan memukul mereka. Bagaimana kelanjutannya? Apakah yang akan terjadi di kontrakan Suresh jika si gila tinggal di sana? Nonton terus video ini. Terjadi kekacauan di kontrakan Suresh. నేను మౌనంగా ఎదగను ఎదగను ఏ ఆడదాన్ని ఎదగనివ్వను ధోని హెలికాప్టర్ Citra menelpon Sidhu, dia merasa senang dan terlihat cinta mulai tumbuh di hatinya. Sidhu telah berhasil mencairkan hati Citra yang keras. Sidhu menjadi sangat senang. Terlihat Citra juga senyum-senyum sendiri. Kisah cinta mereka dimulai. Citra menelpon Sidhu dan bertanya tentang kondisi si gila. Sidhu bilang dia sudah makin membaik. Citra minta agar Sidhu membawa si gila ke taman India. Dia juga menyuruh mantan pacar Sidhu, Geta dan Somya datang ke sana. Dia berpikir jika si gila yang dikira Sidhu itu melihat mantan-mantan pacarnya, dia pasti akan sembuh. Wow, teman-teman, akan terjadi cerita yang sangat seru di sini. Apa yang terjadi jika drama ini terbongkar? Tetap bertahan dan nonton sampai tamat. Sidhu kemudian mengajarkan hal-hal yang mesti dilakukan si gila agar dia berperan sebagai Sidhu dan memanggilnya Sri Ram. Besoknya mereka menunggu Citra di taman. Citra sedang berada di taman. Kedua temannya datang dan bilang Sidhu akan datang. Dia sudah sembuh dan baik-baik saja. Kedua temannya terlihat heran. Citra sedang berupaya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Sidhu tanpa dia tahu bahwa Sidhu adalah Sri Ram yang dia cintai. Dia bilang Sidhu bersama Sri Ram. Mereka bertanya, siapa Sri Ram? Dengan tersipu dia bilang, teman laki-laki saya. Mereka berdua terkejut. Dia melanjutkan, setelah menyatukan kalian berdua, saya akan menyatakan cinta saya kepadanya. Karena itu, saya memanggilnya ke sini. Mereka sangat ingin bertemu dengan pria yang telah membuat teman mereka yang tidak suka laki-laki ini jatuh cinta. Sebuah bajai memasuki taman. Sidhu dan temannya dan si gila turun. Saat Citra melambai, dibalas si gila. Kedua temannya bilang, mengapa Sri Ram sangat mengerikan? Hei, mengapa seleranya begitu buruk? Kata kedua temannya. Sidhu dan temannya lebih terkejut karena kedua mantannya ada di situ. Dia bilang, jika mereka bertiga bertemu, tamatlah riwayat kita. Saat mereka berdua masih kebingungan, si gila berlari menuju tiga gadis itu. Sidhu mengikuti semua gerakan si gila. Citra bertanya kepada Suresh dan Suresh kemudian berbohong dan menjelaskan yang masuk akal dan bisa diterima oleh Citra. Karena situasi di tempat itu makin tidak menguntungkan bagi Sidhu, mereka keburu akan pergi. Tapi Citra menahan mereka dan bilang, jika Somya menyukai Sidhu, dia akan memperbaiki pernikahan mereka. Spontan Sidhu bilang, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Geta curiga dan bilang, sepertinya mereka bertiga sedang bermain drama untuk menipu kita. Mereka kemudian pergi dan tidak terduga terjadi. Mobil dari rumah sakit jiwa datang menjemput si pria gila. Ketiga gadis itu berbalik dan akhirnya rahasia terbongkar. Citra berpaling dan bilang, mereka mengambil Sidhu. Somya bilang, orang gila itu bukan Sidhu. Dia kemudian menunjuk Sidhu yang asli. Citra bilang, apakah Sri Ram adalah Sidhu? Somya mengiyakan dan wajah Citra terlihat terkejut, bercampur marah dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa kita lukiskan di sini. Geta bilang, dia anak laki-laki yang mencintai kita. Karena kamu menghancurkan cintanya dengan kami, dia telah menjebakmu dengan cinta untuk balas dendam. Wajah Citra terlihat pucat, merah dan lain sebagainya. Geta melanjutkan, kamu bilang kamu ahli dalam psikologi kan? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Somya dan Geta kemudian pergi. Citra dan Sidhu berpandangan dalam kebingungan, tapi juga rasa khawatir tentang kelanjutan cinta mereka. Citra menghampiri Sidhu. Dia hanya menatap wajah Sidhu dan kemudian pergi. Sidhu hanya bisa menatap kepergian Citra tanpa berkata apa-apa. Mereka masing-masing terpaku dalam kesendirian dan ada keraguan juga ketakutan jika langkah kaki mereka menuju perpisahan. Akhirnya Citra memutuskan menemui pastor. Dibilang, Bapak, saya ingin jawaban atas sebuah pertanyaan.
ఫాదర్, ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం కావాలి. నీ ప్రశ్న పవిత్రమైనదైతే ఆ ప్రభువు నా చేత చెప్పించబడే సమాధానం స్వీకరిస్తానని వాగ్దానం చేసి ప్రశ్న ఏంటో చెప్పు. Pastor bilang, jika pertanyaan kamu tulus, Tuhan akan menjawab melalui saya. Citra melanjutkan, seorang pemuda bernama Sidu melakukan beberapa kebohongan demi cintanya kepada Citra. Pastor bilang, ini bukan pertanyaan tapi sebuah jawaban. Tapi saya butuh pertanyaan kamu. Citra bilang, demi cintanya dia bersedia merawat orang gila. Apakah saya harus menganggapnya sebagai kekasih yang baik? Atau aku menganggapnya penipu? Tolong beritahu saya, Bapak. Pastor kemudian menyebut nama lengkap Citra. Citra bertanya, bagaimana Bapak mengenalku? Pastor bilang, aku tahu tentang kamu sepenuhnya. Untuk karakter seperti kamu, Tuhan menciptakan Sidu untuk membuat kamu jatuh cinta padanya. Tahukah kamu, selain Sidu, jika ada orang lain jatuh cinta padamu, kamu pasti menghancurkan mereka. Pastor menyampaikan sejumlah kalimat yang menyadarkan Citra bahwa mereka berdua memang ditakdirkan berjodoh. Pastor menutup kata-katanya dengan bilang, lihatlah di sana. Citra berpaling dan melihat Sidu sedang membakar lilin-lilin. Mereka saling berpandangan. Citra berjalan menghampiri Sidu. Dia memeluk Sidu dan bilang, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Sidu. Sidu tersenyum dan balas memeluk Citra. Dia bilang, I love you too. Saat mereka keasikan berpelukan, pastor datang dan bilang, hei, jangan di sini, di luar. Mereka minta maaf dan keluar. Dan film pun tamat. Pesan penting dari film ini adalah, jangan kamu khawatir jika kamu jomblo, karena Tuhan pasti telah menentukan jodohmu. Tunggu waktunya saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.